Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak limpahan nikmat sehingga sampai detik ini pun kita masih bisa berkesempatan hadir majlis yang penuh dengan barokah. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang suri tauladan bagi kita dalam menjalankan kehidupan di dunia yang fana ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah sebagai tema yang akan kita bahas, kita akan membahas mengenai ilmu warisan, atau dikenal dalam bahasa Arabnya dengan ilmu mawarith ataupun juga ilmu faraid, yaitu sebuah ilmu yang dia merupakan salah satu bagian daripada fikih Islam yang khusus mengatur tentang pembagian harta yang ditinggalkan oleh seorang yang wafat. Jadi Bapak Ibu, ilmu bagi waris ini itu juga bagian daripada ilmu fikih. Jadi sebagaimana kita tahu, ilmu fikih itu kan yang membahas tentang hukum halal haram perbuatan ataupun perbuatan yang kita lakukan sebagai mukallaf hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ada fikih yang membahas dan mengatur tentang perbuatan sholat kita, perbuatan zakat kita, perbuatan haji kita yang beberapa hari ke depan akan insya Allah masuk musimnya, maka pembagian harta yang ditinggalkan oleh seorang yang wafat ini kan juga termasuk perbuatan kita, Bapak. Termasuk perbuatan. Yang namanya membagi harta itu kan termasuk perbuatan. Maka sebagaimana tadi perbuatan-perbuatan yang lain seperti sholat dan lain sebagainya, maka ini juga ada fikih yang mengaturnya, Bapak. Jadi sebagaimana Bapak Ibu itu kan kalau sholat kan ada fikih yang mengaturnya. Misalnya termasuk fikih sholat itu kita mesti, karena dia sebagai rukun, untuk membaca Al-Fatihah di setiap rakaat sholat kita. Ya, ini nanti menurut jumhur dia rukun, tapi kalau menurut madzhab Hanafiyah dia wajib saja, tidak dibaca nggak mengapa. Itu hanya berkaitan dengan kesempurnaan sholat. Tapi ala kulli hal, kalau dibaca kan sempurna di madzhab Hanafiyah. Dan di madzhab jumhur itu wajib dibaca, Bapak Ibu, mesti, dia sebagai rukun. Kalau tidak dibaca itu tidak sah sholat. Berarti kan kalau Bapak Ibu sholat terus tidak baca Al-Fatihah, itu nanti sholatnya kan nggak sah, Bapak Ibu. Ya kan, karena dia apa? Termasuk aturan fikihnya kita di setiap sholat, setiap rakaatnya harus ada bacaan Al-Fatihah. Sehingga kalau ada orang sholat kok nggak baca Al-Fatihah, sholatnya tidak sah. Maka membagi harta ketika ada seorang yang wafat itu pun tidak boleh asal-asalan. Sebagaimana kita sholat tidak boleh asal-asalan tadi, nggak mau baca Al-Fatihah, atau misalkan maghrib yang itu 3 rakaat kita maunya 4 rakaat. Sebagaimana tadi perbuatan sholat, perbuatan zakat itu ada fikih, dan kita tidak boleh melanggar fikih syariat yang sudah menetapkan hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan tersebut. Maka begitu juga Bapak Ibu. Jadi membagi harta pun harus ngikutin syariatnya, harus ada apa? Fikih yang mengikatnya. Kita tidak boleh apa Bapak Ibu serampangan asal membagi harta. Apalagi ini luar biasanya Bapak Ibu, ini harus menjadi catatan kita bersama. Kalau tadi ada orang sholat tidak baca Al-Fatihah, itu oleh ulama hanya dikategorikan sebagai fasik saja, selama dia masih mengimani, tidak mengingkari kewajiban sholat.
Itu kalaupun ada orang sholat terus tidak baca Al-Fatihah, ya sudah, sholatnya tidak sah. Selama dia masih mengimani kewajiban sholat, tidak mengingkarinya, ini masih dikategorikan fasik saja, tidak sampai keluar statusnya dari kaum muslimin, tidak sampai keluar daripada Islam. Lah, tapi Bapak Ibu, kalau ada orang membagi harta yang ditinggalkan oleh seorang yang wafat, ini seorang muslim, tapi tidak dengan fikihnya, tidak dengan syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pakai hukum yang lain, hukum selain Islam, maka ancamannya ini Bapak Ibu, sebagaimana yang tersebutkan dalam surat An-Nisa ayat 14, itu kekal di dalam neraka. Nah, sebagaimana kita tahu kan, kekal di dalam neraka ini sebagai sebuah hukuman yang hanya diperoleh oleh seorang yang musyrik, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijelaskan ini, yang tidak mengikut aturan syariat khusus dalam pembagian apa Bapak Ibu? Pembagian harta warisan. Ini diancam kekal di dalam neraka. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Jadi kata Allah, ini ayat 14 ini Bapak Ibu, dia sebagai penutup dari ayat mawaris sebelumnya. Jadi ayat 11, ayat 12 itu disebut dengan ayat mawaris. Nanti ditambah satu lagi ayat terakhir di surat An-Nisa ayat 176. Ini disebut dengan 3 ayat waris. Nah, setelah ayat 11 dan 12 itu ditutup ayat waris itu dengan ayat ini. Apa kata Allah? Barang siapa yang memaksiati Allah dan Rasulnya dengan tidak mentaati keduanya, meninggalkan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung di Al-Quran atau melalui lisan nabinya di hadis-hadisnya, dan dia melabrak batasan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala taruh, maka ancamannya Bapak Ibu, yudkhilhu naran khalidan fiha, Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka. Dan kondisinya bagaimana? Khalidan fiha, jadi tidak sekedar masuk neraka Bapak Ibu. Jadi kalau perkara masuk neraka, kita ini selama berdosa pasti akan dimasukkan Allah ke dalam neraka. Itu dalam bentuk penyucian, tapi itu tidak kekal. Kita dicuci baru nanti kemudian apa? Dengan syafaat khususnya syafaat utma dari Nabi Muhammad SAW, kita akan dimasukkan kembali ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi di sini kan apa kata Allah? Yudkhilhu naran khalidan fiha. Jadi dimasukkan neraka. Yang masuk neraka itu kondisinya gimana? Kekal di dalamnya, dan baginya azab yang menghinakan. Nah, ini kok begitu luar biasanya Bapak Ibu. Tadi kan kalau orang tadi tidak baca Al-Fatihah saja dalam sholatnya, selama dia masih mengimani kewajiban baca Al-Fatihah, kewajiban sholat, itu kan masuknya dalam apa? Kategori fasik saja, tidak sampai keluar daripada Islam. Nah, ini kok bisa bagi harta tidak dengan aturan syariat, tidak dengan hukum Allah, ancamannya kekal di dalam neraka. Nah, kata ulama menjelaskan gini Bapak Ibu, karena ketika seorang muslim, ini perlu diperhatikan Bapak Ibu di keluarga kita, ini menjadi catatan yang begitu penting, karena ini sekaligus menunjukkan betapa pentingnya kita hadir di majelis ini, duduk ini, ngaji ilmu warisan. Karena kata ulama gini Bapak, ketika ada seorang muslim, keluarga muslim membagi harta tidak dengan hukum Allah, pasti Bapak Ibu terbesit, dan itu diikuti dengan apa? Keyakinan dia bahwa ada hukum yang lain selain hukum Allah yang lebih baik untuk dia gunakan. Gitu kan Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu itu mungkin sudah pernah terjadi atau nanti ke depan, seorang muslim ini ketika dia membagi harta yang ditinggalkan oleh seorang yang wafat, tapi tidak dengan fikihnya, tidak dengan syariatnya yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kan pasti dibarengi dengan rasa apa? Dia meyakini bahwa ada hukum yang lebih baik. Kan biasanya orang itu nggak mau ini laki-laki itu dikasih 2 kali lipat daripada perempuan. Kenapa? Kurang adil. Kita ngerasa bahwa ada hukum yang lain yang lebih adil. Kalau pakai hukum yang lain, kalau sekarang itu di pengadilan ada KUHP atau apa bahasanya Bapak Ibu, itu hukum nanu-nanu. Itu hukum peninggalan Belanda Bapak Ibu. Kalau di situ bagi rata saja, lah kita ngerasa itu lebih adil kan gitu. Kalau kita milih itu kan apa? Itu pasti
iringi dengan keyakinan, oh itu kayaknya lebih adil bagi kita, lebih adil bagi laki-laki, anak laki dan anak perempuan tadi. Sehingga kita lebih milih mana yang tadi, hukum selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kata ulama Bapak Ibu. Jadi letak kufurnya itu di sini. Jadi sekedar membagi tidak dengan hukum Allah itu sebenarnya hanya maksiat saja. Tapi kata ulama, setiap orang yang membagi harta waris tidak dengan hukum Allah, pasti tadi diiringi dengan apa Bapak Ibu? Rasa yakin bahwa ada hukum lain yang lebih baik dari hukum Allah. Nah, meyakini bahwa ada hukum yang lebih baik dari hukum Allah, ini kufur Bapak Ibu. Jadi bukan perkara apa tadi? Membagi tidak dengan syariat, tapi sekedar orang bagi tidak dengan syariat pasti diiringi dengan keyakinan dia bahwa hukum yang dia pilih itu yang selain hukum Allah itu lebih baik. Jadi Bapak Ibu, meyakini ada hukum yang sebanding dengan hukum Allah saja itu tidak boleh, apalagi sampai meyakini apa? Ada hukum lain yang lebih baik dari hukum Allah. Jadi meyakini ada hukum yang sebanding aja nggak boleh Bapak Ibu. Jadi kalau kita punya keyakinan kok ada hukum lain dalam sebuah perkara tertentu itu sebanding sama saja dengan hukum Allah, itu tidak boleh Bapak Ibu. Karena tidak mungkin hukum Allah itu pasti apa? Adil wa ahkam, pasti lebih baik, pasti lebih adil. Itu harus menjadi prinsip kita sebagai seorang muslim. Tidak boleh itu meyakini bahwa ada hukum yang itu sama dengan hukum Allah, tidak. Jadi meyakini ada status kesamaan, artinya ada sesuatu yang sama dengan hukum Allah saja tidak boleh, apalagi sampai meyakini ada yang lebih baik. Nah ini jadi letak kufur itu disuruh. Kenapa kok di ayat 14 itu orang yang tidak mengikuti aturan Allah, termasuk aturan Allah Pak, dalam pembagian warisan ini, dalam pembagian harta yang ditinggalkan oleh seorang yang wafat, itu kok diancam masuk ke dalam neraka dan dia statusnya kekal di dalamnya. Padahal kekal di neraka itu tidak diberhaki kecuali oleh orang yang musyrik, kafir. Nah itu tadi seperti yang disebutkan oleh ulama yang tadi baru saya sebutkan. Nah ini menunjukkan apa Bapak Ibu? Pentingnya kita mengilmui diri kita, khusus keluarga-keluarga muslim ini dengan yang namanya ilmu warisan, yaitu ilmu yang khusus mengatur pembagian harta yang ditinggalkan oleh seorang yang wafat. Nah dalam salah satu bahasan Bapak Ibu, bahasan atau kajian di fikih warisan ini, di ilmu warisan ini, ada satu bahasan yang cukup penting untuk kita maklumati. Itu berkaitan dengan sebab-sebab pewarisan. Jadi Bapak Ibu, sebab-sebab pewarisan itu apa? Yaitu sifat-sifat yang kalau dimiliki oleh seseorang kerabat dari si yang meninggal, statusnya waris. Jadi penting sekali Bapak Ibu. Jadi mengilmui sebab-sebab warisan ini menjadi salah satu syarat penting kita bisa membagi harta waris. Jadi kalau misalkan ada seorang yang wafat, dia meninggalkan harta, anggap saja ada harta warisnya Bapak Ibu, maka harta warisan yang ditinggalkan oleh seorang yang wafat ini itu tidak boleh dibagi kecuali terpenuhi syaratnya. Nah, syaratnya salah satunya yang paling penting itu mengilmui atau mengetahui tentang sebab-sebab warisan, yaitu tadi apa Bapak Ibu? Sifat-sifat yang menjadikan seseorang itu statusnya sebagai ahlu waris. Kenapa ini menjadi penting Bapak Ibu? Karena agar apa? Orang ketika bagi waris itu tidak jatuh kepada kezaliman. Kalau dia nggak punya ilmu ini, takutnya dia zalim Bapak Ibu. Apa zalim? Dia ngasih bagian warisan itu kepada yang bukan ahlu waris. Dan juga sebaliknya, yang harusnya dia itu statusnya ahlu waris malah tidak dikasih, tidak kita berikan kepadanya apa? Hak. Ini kan jatuh kepada apa? Zulum. Dan tadi jatuh kepada ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, takutnya. Nah, jadi penting sekali Bapak Ibu, ini salah satu bahasan pentingnya itu apa? Mengilmui tentang sebab-sebab pewarisan. Karena kalau tidak, ini takutnya jatuh kepada kedzaliman, kita malah bagi warisan kepada yang tidak berhak. Justru yang dia harusnya berhak tidak kita berikan harta kepada. Jadi ini sebab-sebab warisan nih Bapak Ibu. Nah, makanya kalau ada nanti di keluarga Bapak Ibu kok ada harta warisan, ada kerabat yang meninggal misal, ada harta yang ditinggalkan. Nah ini kalau misalkan di antara keluarga tidak ada yang mengilmui tentang sebab-sebab warisan ini, jangan coba-coba dibagi Bapak Ibu.
Karena pembagian warisan itu hukumnya haram kalau di antara keluarga tidak ada yang mengilmui tentang sebab-sebab warisan. Ya kalau Anda ada dalam satu keluarga, ya berarti pakai ayat Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya harus diberikan kepada alim di sekitar Bapak Ibu yang sekiranya mengetahui. Atau kalaupun tidak, ya langsung saja ke rumah-rumah konsultasi. Ini kan sudah banyak hari ini itu. Ya termasuk ya Pondok Darus Syahadah itu punya rumah dakwah. Itu salah satunya ada konsultasi mengenai apa pembagian warisan. Nah ini nanti boleh Bapak Ibu. Kemudian kalau ada perkara bagi warisan itu, kalau misalkan di keluarga tidak ada yang mengilmui tentang sebab warisan salah satunya, ya maka nanti silakan untuk ditanya kepada yang mengetahuinya. Tadi sebagaimana kata Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa itu sebab-sebab warisan? Itu jumlahnya ada 3 Bapak Ibu yang disepakati oleh para ulama. Itu yang pertama, ada yang namanya akad pernikahan yang sah. Yang kedua, hubungan darah atau nanti diistilahi dengan an-nasab. Yang ketiga Bapak Ibu, ada yang namanya al-walad. Ini insya Allah kita akan bahas satu persatu. Jadi sebab warisan yang pertama Bapak Ibu, itu ada yang namanya akad pernikahan yang sah. Jadi salah satu sebab warisan apa Bu? Akad. Jadi kalau ada terjadi akad antar 2 pasang suami istri dan hukumnya sah, sesuai sudah terpenuhi rukun dan juga syaratnya, tidak ada pembatal-pembatalnya yang membatalkan akad tersebut, maka antar 2 pasang suami istri itu sudah bisa terjadi apa Bapak Ibu? Pewarisan jika salah seorang dari keduanya meninggal. Jadi ini akad pernikahan yang sah Bapak. Jadi sekedar sudah terjadi akad itu sudah bisa terjadi pewarisan antar 2 pasang suami istri. Jadi kalau misalkan suaminya meninggal, maka istri statusnya sebagai ahlu waris, dan juga sebaliknya. Kalau istri yang meninggal, maka nanti suaminya itu berstatus sebagai ahlu waris. Nah, ketika ulama mengatakan Bapak Ibu sekedar terjadinya akad, berarti sudah terjadi pewarisan antara suami dan istri ini meskipun status keduanya belum pernah berjumpa Bapak Ibu, belum pernah bertemu, apalagi melakukan hubungan suami istri. Jadi misalkan ada 2 pasang suami istri A dan B melakukan akad pernikahan, terus setelah akad itu kan bersama walinya, itu mungkin si B yang perempuan tadi itu tidak berada di tempat akad, mungkin berada di rumahnya. Nah setelah akad kok A ini itu punya hajat untuk balik ke rumahnya, misalkan Bapak Ibu dalam perjalanan balik ke rumahnya qadarullah mengalami kecelakaan, terus si A jadi sebagai suami meninggal, tapi sudah terjadi akad nggak tadi Bapak Ibu? Sudah. Ini A sama B kan belum bertemu, tapi sekedar sudah terjadinya akad tadi, A meninggal, B ini termasuk ahli warisnya nggak? Termasuk, karena sudah terjadi yang namanya akad pernikahan yang sah, yang dia merupakan apa? Sebab pewarisan yang pertama. Yaitu apa Bapak Ibu? Dia kaitannya dengan suami dan istri. Jadi sebaliknya juga, kalau misalkan dalam perjalanan pulang kok tibanya si B sebagai istri yang berada di rumah tadi itu dengan takdir Allah juga meninggal, dikabarilah si A. Nah si B tadi sebagai istri punya harta, maka pertanyaan juga sama, si B itu apa tuh si A tadi Bapak Ibu suaminya itu termasuk ahli waris dari si B nggak? Termasuk, meskipun keduanya belum berjumpa ataupun tadi melakukan hubungan suami istri. Karena tadi apa Bapak Ibu? Jadi sebab yang pertama kan sudah terjadi akad, sudah terjadi akad pernikahan yang sah. Dan ini Bapak Ibu, warisan antar suami dan istri jika salah seorang dari keduanya wafat itu terjadi sampai adanya status pisah antar keduanya. Jadi ini akan terus berlangsung tawarus tadi, warisan antar suami dan istri sampai nanti terjadinya status pisah antar keduanya. Artinya menjadikan mereka bukan lagi suami istri. Nah kalau sudah terjadi status pisah itu dengan apa saja Bapak Ibu? Itu bisa dengan talak 3. Jadi misalkan suami mentalak 3 istrinya, maka setelah ditalak itu misal Bapak Ibu istrinya meninggal, maka nanti ada mantan suaminya tadi, istri meninggalkan harta, ini mantan suami termasuk ahli waris nggak Bapak Ibu? Tidak, karena sudah tidak lagi apa status apa hubungan suami istri antar kedua, sudah terjadi status pisah. Termasuk juga yang menjadi status pisah itu Bapak Ibu selain talak 3, ada yang namanya fasakh.
Fasakh ini ya kalau nanti dalam fikih usrah Bapak Ibu, fikih pernikahan itu, fikih nikah, yaitu kalau ada misalkan antar suami istri tadi ada yang punya penyakit misal, dilaporkan kepada hakim qadhi pengadilan, nah ini ada penyakit tertentu yang itu dibolehkan oleh syariat untuk apa? Melepas hubungan pernikahan keduanya, itu nanti dilakukan oleh qadhi. Dia juga termasuk status pisah. Ada aib misalkan, mohon maaf suaminya impoten, tidak bisa berdiri. Nah ini nanti istri bisa melaporkan ini ke hakim qadhi. Nah untuk apa? Ini juga termasuk status pisah. Jadi kalau nanti salah seorang dari keduanya meninggal, maka yang satu bukan lagi ahli waris, karena sudah terjadi status pisah. Atau bisa juga dengan apa Bapak Ibu? Talak 1, talak 2 sudah habis masa iddah. Jadi misalkan suami mentalak 1 istrinya atau mentalak 2 istrinya, kan nanti ada masa iddah, masa tunggu Bapak Ibu. Nah sampai habis masa iddah belum dirujuk, sehingga terjadilah status pisah antar keduanya. Ini kalau salah seorang dari keduanya wafat, maka ini tidak ada lagi pewarisan, karena sudah terjadi yang namanya status pisah. Jadi ini sebab pertama Bapak Ibu, ini sebab warisan yang pertama, yaitu akad pernikahan yang sah. Jadi ini terjadi nanti apa? Antar suami dan istri. Jadi kalau salah seorang dari keduanya wafat, yang satu statusnya sebagai ahli waris dari yang lain. Jadi berhak untuk mendapatkan bagian dari harta yang ditinggalkan oleh suami yang wafat ataupun istri yang wafat. Nah ini. Nah sampai nanti apa terjadi? Status pisah antar keduanya dengan 3 yang kita sebutkan tadi, maka sudah tidak ada lagi pewarisan antar keduanya kalau salah satu dari keduanya apa? Meninggal. Yaitu tadi Bapak Ibu ya, akad pernikahan yang sah. Ingat tadi Bapak, akadnya yang paling penting. Meskipun nanti suami istri ini setelah akad tidak bertemu, tidak berada dalam satu ruangan, nah, itu tidak menjadi mengapa, tidak menjadi masalah. Intinya kalau sudah terjadi akad, maka sudah ada tawarus, sudah ada pewarisan. Ini sebab pertama. Sebab yang kedua Bapak Ibu, ini yang paling penting, yaitu hubungan darah. Ini penting untuk menjadi catatan kita bersama Bapak Ibu. Tidak semua kerabat yang memiliki hubungan darah itu ahli waris. Ini penting Bapak, ini kaidah. Jadi tidak semua orang yang memiliki hubungan darah itu nanti statusnya ahli waris. Nah, yang memiliki hubungan darah tadi yang kita sebut dengan kerabat itu dibagi ulama kepada 3 kelompok. Yang pertama ada yang namanya usul. Usul itu namanya induk Bapak. Kita istilahkan dengan induk. Jadi ada kerabat yang statusnya itu induk. Seperti apa? Ayah, ibu, kakek, nenek. Ini namanya kerabat yang memiliki hubungan darah sama kita, tapi statusnya induk. Ada yang nanti statusnya keturunan, furu namanya. Nah itu nanti seperti anak laki, anak perempuan, cucu, baik laki, baik perempuan. Ini nanti statusnya kerabat furu. Nah nanti ada yang ketiga Bapak Ibu, disebut dengan hawashi kalau dalam bahasa Arab. Nah hawashi ini apa? Kerabat-kerabat yang bukan induk, yang bukan furu tadi. Itu masuk nanti apa? Saudara, saudari, paman, bibi, anak saudara, anak saudari, anak paman, anak bibi. Nanti masuknya apa tadi? Kategori hawashi. Intinya kerabat yang bukan usul, yang bukan furu. Nah, masing-masing dari kelompok ini punya dobit, punya rumus siapa yang waris, siapa yang bukan waris. Nah, ini sekarang insya Allah kita jelaskan satu persatu Pak. Kita mulai dulu dengan yang usul. Jadi yang usul itu kan berarti kalau kita meninggal Bapak Ibu itu yang di atas kita. Nah kita kalau ingin menentukan siapa yang waris, siapa yang bukan waris, nah, ada rumusnya. Kata ulama, dari usul itu nanti dibagi, ada usul, ada induk laki, ada induk perempuan. Kalau induk laki, maka nanti punya rumus begini: setiap induk laki yang perantaranya bukan perempuan, maka dia ahli waris. Apa Bapak Ibu? Setiap induk laki-laki, induk laki itu kan nanti mencakup ayah, ya kan Bapak Ibu, kakek, itu namanya induk laki. Nah induk laki yang waris itu siapa? Yang perantaranya itu kepada si yang meninggal pokoknya bukan perempuan. Berarti Bapak Ibu, mafhumnya bagaimana yang bisa kita pahami? Kalau ada induk laki perantaranya perempuan, dia bukan ahli waris. Karena tadi disyaratkan yang waris dari induk laki tadi selama perantaranya bukan perempuan. Maka nanti begini Bapak Ibu, dia menjadi jawaban. Kenapa kakek dari ibu itu bukan ahli waris? Karena Bapak Ibu, karena kakek dari ibu itu kalau cucunya meninggal, perantara kakek itu siapa Bapak Ibu? Ibu. Ibu itu kan
perempuan. Maka nanti kakek itu Bapak Ibu, yang waris itu hanya kakek dari ayah saja. Jadi misalkan kula ini kalau meninggal, kalau punya ayah dan ibu, dari masing-masing ayah dan ibu ini ada ayah, itu kan kakek kula berarti. Itu kakek mana yang waris? Itu hanya kakek yang dari ayah saja. Kakek dari ibu itu bukan waris. Karena apa tadi? Karena induk laki, kata ulama, yang waris itu hanya apa? Yang perantaranya bukan perempuan. Berarti selama perantaranya itu perempuan seperti kakek dari ibu, ini statusnya bukan ahli waris. Nah, ini penting Bapak Ibu. Padahal antar dua kakek tadi Bapak Ibu, itu biasanya kan kalau kita punya kultur di Indonesia ini, keluarga itu kan lebih dekat dengan keluarga ibu. Padahal ini kakek ini orang yang paling dekat dengan cucunya tadi yang meninggal, bisa jadi Bapak Ibu. Tapi dalam syariat aturannya gimana Bapak Ibu? Kakek yang waris itu hanya dari ayah. Itu kakek dari ibu bukan ahli waris. Ini penting nih Bapak Ibu. Nah, okay. Ini aturan atau rumus yang pertama di induk laki. Kalau di induk perempuan, itu setiap induk perempuan yang perantaranya kepada si yang meninggal bukan laki-laki, terus kemudian setelahnya perempuan. Nah, ini gimana gambarannya Bapak Ibu? Ini sebenarnya kalau di nenek kita yang itu nenek dari ayah ibu itu semuanya waris Bapak Ibu. Kenapa? Perantaranya kan apa? Kalau yang nenek dari ayah itu kan hanya laki-laki saja. Kalau nenek dari ibu itu kan perantaranya hanya perempuan saja. Nah, tadi kita bilang yang waris itu selama perantaranya bukan laki-laki, sebelumnya perempuan. Jadi ini bukan di nenek yang langsung ketemu ibu dan ayah, tapi ini di atasnya. Jadi kalau kita ingin tahu siapa yang waris, siapa yang bukan waris, di nenek ini. Karena kalau nenek itu selama dia langsung ketemu dengan ayah dan ibu semuanya waris. Tapi nanti di atas, Bapak Ibu nanti boleh coba pakai gambaran, nanti Bapak Ibu buat bagan pohon. Tarik itu ada yang meninggal misalnya, tarik ke atas. Kan yang meninggal punya ayah dan ibu. Nanti tarik Bapak Ibu, ini ayah masing-masing ayah dan ibu kan punya ayah juga ada sama ibunya. Nanti tarik ke atas. Itu kalau nanti Bapak Ibu tarik, nanti ada kondisi induk perempuan itu apa tuh? Perantaranya laki-laki, setelahnya perempuan. Nah, yang ini ikat ahli waris. Jadi kalau gambarkan gini Bapak. Tadi misalkan kalau punya ibu kalau punya ayah ya. Kali kan kakek. Di atasnya itu ada ibu lagi. Jadi kan namanya apa Ibu? Induk perempuan. Perantaranya apa ini? Laki-laki. Setelahnya apa? Perempuan. Nah, yang seperti ini bukan ahli waris. Tapi nanti kalau perantaranya selain ini, itu semuanya waris Bapak Ibu. Waris itu. Jadi misalkan kalau perantaranya apa? Semuanya perempuan, ini waris. Atau misalkan perantaranya apa? Semuanya laki-laki, ini waris. Atau nanti perantaranya perempuan, setelahnya laki-laki, ini waris. Yang enggak waris itu apa tadi? Kalau ada induk perempuan, itu perantaranya laki-laki, setelahnya perempuan. Tadi, kalau misalkan kami punya ibu kami punya ayah, nah, ayah ini punya ibu lagi. Itu kan induk perempuan. Nah, induk perempuan ini yang perantaranya laki-laki, setelahnya perempuan, ini bukan ahli waris. Makanya tadi kita bilang rumus yang waris dari induk perempuan apa? Selama perantaranya bukan laki-laki, setelahnya perempuan. Berarti fahamnya bagaimana? Ya udah, selama perantaranya bukan ini. Misal apa? Kalau perantaranya semuanya perempuan, atau perantaranya semuanya apa? Laki-laki, atau perantaranya perempuan setelahnya laki-laki, nah ini semuanya waris. Makanya nanti gini Bapak, bedanya kakek sama nenek apa? Kalau kakek kan yang waris tadi hanya yang dari ayah saja kan, yang ketemu langsung dengan ayah saja. Tapi kalau nenek mau yang ketemu langsung dengan ayah dan juga ketemu langsung dengan ibu, ini semuanya waris. Jadi kalau misalkan ada yang meninggal, misalkan saya meninggal, saya punya apa? Nenek, mau dari ayah, mau dari ibu, ini semuanya apa? Waris. Kenapa? Karena yang dari ayah, perantaranya kan ayah saja. Ada nggak perempuan setelahnya? Kan tidak ada. Yang dari ibu pun perantaranya hanya ibu saja, maka dia waris. Nah, nanti Bapak Ibu coba buat pohon untuk mempraktekkan rumus. Jadi nanti apa? Di induk tadi Bapak Ibu khulasahnya, di induk laki apa? Setiap induk laki yang perantaranya bukan perempuan, ini yang waris. Kalau di induk perempuan, selama perantaranya si induk perempuan tadi apa? Bukan laki-laki, setelahnya perempuan.
Nah ini diinduk lagi. Berarti kan Bapak Ibu apa? Tidak setiap yang induk ke atas itu kalau kita meninggal itu apa? Ahli waris kita. Ada rumus yang mengatur. Ini kalau diinduk, dibedakan antara laki dan perempuan. Nah sekarang kita bahas yang keturunan Bapak Ibu. Nah kalau keturunan ini tidak dibedakan antara laki dan perempuan. Dia punya rumus yang sama. Apa itu Bapak Ibu? Keturunan yang waris itu setiap keturunan yang perantaranya sampai kepada yang meninggal bukan perempuan. Ini hampir sama dengan yang induk laki tadi. Pokoknya keturunan yang waris itu apa Bapak Ibu? Keturunan yang perantaranya bukan perempuan. Maka nanti anak laki, anak perempuan itu waris Bapak Ibu. Kenapa? Kan nggak ada perantaranya kan gitu Bapak Ibu. Cucu dari anak laki-laki yang meninggal, mau anak laki mau perempuan, artinya mau cucu laki atau mau cucu perempuan, tapi dari anak laki-laki dari yang meninggal ini statusnya waris. Kenapa? Karena perantaranya laki-laki. Tapi nanti apa? Cucu dari anak perempuan yang meninggal ini bukan ahli waris. Misalkan ada orang meninggal, dia punya anak perempuan. Nah anak perempuannya punya anak itu, mau anak laki, anak perempuan, ini kan statusnya apa? Kalau dihubungkan ke yang meninggal kan cucu. Ini cucu apa? Dari anak perempuannya, perempuan kan? Berarti kan perantaranya apa? Perempuan. Maka dia bukan ahli waris. Nah, jadi Bapak Ibu, cucu baik cucu laki, cucu perempuan dari anak perempuan si yang meninggal itu bukan ahli waris. Kenapa? Karena perantaranya kepada si yang meninggal untuk sampai ke yang meninggal itu perempuan. Luar biasa Bapak Ibu. Ini kalau kita ngikutin akal kasat mata kita itu ya, pandangan semata hawa nafsu, ini nggak adil. Tapi ya begitu aturan syariatnya Bapak Ibu. Jadi rumusnya begitu. Kalau di keturunan, siapa keturunan yang waris? Itu keturunan selama perantaranya untuk sampai ke yang meninggal itu bukan perempuan. Mau ini keturunan laki ataupun keturunan perempuan. Sehingga nanti apa? Menjadi jawaban tadi ketika apa tadi Bapak Ibu, cucu perempuan atau cucu laki dari anak perempuan yang meninggal itu apa? Bukan ahli waris, karena perantaranya adalah perempuan. Oke Bapak Ibu, ini di keturunan. Jadi tadi di induk, di keturunan masing-masing ada rumus siapa yang waris, siapa yang bukan waris. Oke, kita masuk ke yang hawashi. Hawashi ini kelompok yang ketiga. Ini kerabat-kerabat pokoknya yang bukan induk, bukan keturunan. Jadi masuklah nanti apa? Saudara, saudari, paman, bibi. Nah kita ingin cari tahu siapa yang waris, siapa yang bukan waris. Nah, jadi ada rumusnya Bapak Ibu. Yang pertama, kalau di hawashi ini ada tiga rumusan yang disebutkan ulama. Yang pertama, semua saudari itu ahli waris. Jadi saudari Bapak Ibu dari si yang meninggal itu ahli waris. Saudari itu nanti gini Bapak Ibu, ada tiga macam. Ada saudari kandung, ada saudari sebapak, ada saudari seibu. Ini semuanya ahli waris. Saudari kandung itu kan apa? Berarti kalau satu bapak satu ibu. Saudari sebapak itu kalau dia satu bapak saja. Misalnya ada fulan punya dua istri, A dan C. Nah dari pernikahannya dengan A ada Fatimah, pernikahannya dengan C lahir apa Aisyah. Ini antara Aisyah dan Fatimah hubungannya apa? Karena saudari. Jadi kalau Aisyah meninggal, Fatimah ini saudari, tapi saudari apa namanya? Saudari sebapak saja. Karena beda ibu. Ada juga nanti saudari seibu, berarti satu ibu beda bapak. Misalkan ini ada satu janda sebelumnya sudah menikah dengan Ahmad. Dari pernikahan dengan Ahmad lahir Fatimah. Jadi misalkan bapak meninggal Ahmad nikah lagi dengan Ibrahim, dengan pernikahannya apa? Dengan Ibrahim lahir Fatimah tadi misalkan, atau Aisyah. Ya sudah, nanti hubungan antara Fatimah dan Aisyah ini namanya apa? Saudari seibu. Jadi kalau Fatimah meninggal, Aisyah ini termasuk ahli waris. Statusnya apa? Saudari seibu. Oke. Jadi pertama rumusannya. Jadi semua saudari ahli waris. Kedua Bapak Ibu, saudara seibu itu ahli waris. Saudara seibu. Saudara seibu berarti sama tadi. Contohnya tadi, misalkan ada janda sebelumnya sudah nikah dengan Ahmad, lahir, kalau tadi kan Aisyah, kita ganti Ridho misalkan. Kemudian nikah lagi dengan Ibrahim. Dari pernikahan dengan Ibrahim lahir Fatimah. Jadi kalau Fatimah meninggal, mohon maaf, kalau si Ridho tadi meninggal, Fatimah ini siapanya Ridho? Namanya saudari. Saudari apa tadi? Saudari seibu.
Mohon maaf, berarti yang meninggal Fatimah. Kalau Fatimah meninggal maka si Ridho tadi apa? Saudara seibu. Saudara seibu ini ahli waris. Berarti sudah berapa? Sudah 4 ya. Saudari semuanya ahli waris sama saudara seibu ahli waris. Nah, ini rumus yang ketiga. Rumus ketiga ini nanti bisa mengumpulkan banyak sekali ahli waris dari Hawasy. Apa itu Bapak Ibu? Jadi rumusnya yang ketiga ini, setiap laki-laki yang perantaranya kepada siang meninggal, siang wafat itu laki-laki, maka dia ahli waris. Jadi gini Bapak Ibu, rumusnya sama dari sebenarnya, macam induk laki, macam keturunan. Pokoknya gini, setiap yang laki-laki dari Hawasy yang perantaranya bukan perempuan, berarti perantaranya juga laki, dia ahli waris. Berarti nanti kalau ada Hawasy, dia bukan laki-laki. Bukan laki-laki Bapak Ibu, maka dia bukan ahli waris. Apa? Bibi. Bibi itu Bapak Ibu, kan tadi kita bilang rumusnya apa? Setiap laki-laki selama perantaranya apa? Bukan perempuan dia waris. Jadi laki-laki perantaranya juga laki-laki. Ini Hawasy, ini waris. Berarti dari rumus ini apa? Kalau ada Hawasy perempuan, ahli waris kan? Bukan. Seperti apa? Bibi itu bukan ahli waris. Bibi bukan ahli waris. Ini bibi ini Bapak Ibu, mau dari ayah mau dari ibu, ini bukan ahli waris. Kenapa? Dia bukan laki-laki. Oke Bapak Ibu. Jadi setiap laki-laki. Oke. Kemudian ketika disebutkan setiap laki-laki yang perantaranya bukan perempuan, berarti nanti gini. Kalau ada nanti, ini statusnya apa kita bilang? Keponakan. Misal kalau punya saudara laki-laki misalnya. Terus dia punya anak perempuan, saudara kulo. Kulo meninggal, ini anak perempuannya ahli waris kulo apa? Ini namanya apa? Keponakan loh. Itu namanya anak perempuan dari saudara laki-laki yang meninggal. Jadi bukan ahli waris. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia perempuan, bukan laki-laki. Jadi kita bilang apa? Laki-laki. Tapi nanti apa? Kalau saudara kulo tadi punya anak laki-laki, dia ahli waris nggak? Ahli waris. Kenapa? Karena dia laki-laki, perantaranya pun laki-laki. Ini penting Bapak Ibu, laki-laki ini yang paling penting, laki-laki. Berarti tadi bibi atau tadi misalkan apa? Keponakan perempuan, ini bukan ahli waris. Oke? Terus dari lanjutannya kan apa? Perantaranya juga laki-laki. Perantaranya juga laki-laki. Maka nanti apa Bapak Ibu? Paman. Paman laki-laki enggak? Tapi kalau dia dari ibu, ini bukan ahli waris. Kenapa? Karena perantaranya perempuan. Jadi paman itu yang waris hanya yang dari ayah saja. Kenapa? Karena dia laki-laki, perantaranya pun ayah, yaitu apa? Laki-laki juga. Oke Bapak Ibu. Jadi paman itu nanti paman itu ada 3 juga, ada paman kandung, ada paman seayah, ada paman seibu. Ini semuanya ahli waris selama dia dari ayah. Tapi nanti kalau paman dari ibu, ini bukan ahli waris. Oke Bapak Ibu, karena tadi rumusnya gimana? Laki-laki perantaranya juga laki-laki. Sehingga dari paman, kalau kemudian dia berasal dari ibu, berarti perantaranya perempuan. Maka paman dari ibu itu bukan ahli waris. Kalau bahasa Arabnya nanti dibedakan Bapak Ibu. Kalau paman dari ayah itu nanti disebut dengan amun bahasa Arab. Tapi kalau nanti paman dari ibu itu nanti ada bahasa kholun. Maka yang waris itu hanya yang amun saja, yang paman dari ayah. Kenapa? Karena dia laki-laki, perantaranya pun laki-laki. Tapi kalau yang kholun tadi itu paman dari ibu, ini bukan ahli waris karena perantaranya perempuan. Oke Bapak, ini jadi rumus yang ketiga ini penting. Karena dia nanti akan apa? Keluar darinya ahli waris yang banyak. Jadi nanti bisa ketahuan juga, misal apa ya? Anak paman itu istilah kita apa? Itu keponakan malah. Anak paman itu apa? Anak paman itulah. Misalkan kalau ini punya paman itu kan berarti saudaranya bapak. Ini kalau misalkan anaknya laki-laki, ahli waris nggak Bapak? Ahli waris. Kalau anak paman dari laki-laki, ahli waris. Kenapa? Karena dia laki-laki, perantaranya pun laki-laki. Tapi kalau misalkan si paman ini punya anak perempuan, ahli waris nggak? Nggak. Kenapa? Karena perempuan. Kan kita bilang tadi apa? Laki-laki yang perantaranya juga laki-laki. Jika nanti kalau anak perempuan dari paman atau tadi misalkan keponakan perempuan, sepupu perempuan, ini kalau perempuannya apa? Statusnya itu bukan waris. Karena yang waris itu hanya laki-laki. Nah, tadi Bapak Ibu rahasianya kenapa kok tadi kita sebutkan di awal apa? Saudari. Saudari semuanya ahli waris. Kan tadi ada 3 rumusan ya Bapak Ibu kan.
Itu disebutkan dulu apa? Saudari semuanya apa? Ahli waris. Karena saudari itu tidak masuk sebenarnya di rumusan ini. Ini sebenarnya rumusan utamanya ini tadi, Bu. Di Hawashi itu rumusan utamanya apa? Setiap laki-laki yang perantaranya laki-laki ini waris. Nah tadi kan kalau saudari laki-laki atau perempuan, Bu? Perempuan. Dia itu tidak bisa masuk rumusan ini, makanya disebutkan di pertama oleh ulama. Jadi kalau Bapak Ibu belajar faraid itu nanti kenapa kok saudari disebutkan sendiri? Karena dia waris, tapi dia tidak bisa masuk ke rumusan tadi. Setiap laki-laki yang perantaranya laki-laki, karena dia sendiri perempuan, makanya disebutkan terpisah. Gitu Bapak Ibu ya. Sama tadi saudara seibu, kenapa kok disebutkan sendiri? Karena dia juga nggak bisa masuk ke rumusan yang utama tadi. Kenapa Bapak Ibu? Saudara seibu meskipun laki-laki, tapi perantaranya siapa? Ibu, perempuan. Maka kalau melihat rumusan tadi harusnya dia bukan ahli waris, tapi karena dia waris, terus dia tidak masuk kepada rumusan yang satu tadi, dia disebutkan sendiri. Makanya tadi di Hawashi apa Bu? Semua saudari ahli waris, saudara seibu ahli waris. Sama nanti apa? Setiap laki-laki dari Hawashi yang perantaranya juga laki-laki itu apa? Ahli waris. Sehingga nanti yang perempuannya itu otomatis bukan ahli waris, atau yang laki-laki tapi perantaranya perempuan itu juga bukan ahli waris. Maka tadi kejawab kenapa bibi bukan ahli waris. Di bibi itu mau dari ayah mau dari ibu itu bukan waris. Kenapa? Karena dia sendiri bukan laki-laki, dia perempuan. Jadi kan gini Bapak Ibu, dari Hawashi yang perempuan itu yang waris cuma siapa? Cuman saudari saja. Jadi kalau kita punya kerabat itu pokoknya selain induk sama keturunan tadi. Kerabat yang bukan induk, bukan keturunan kan tadi kita istilahkan dengan Hawashi tadi. Itu nanti ada bibi, ada saudari. Itu yang waris dari perempuan itu hanya saudari saja. Bibi-bibi itu bukan ahli waris. Oke, Bapak Ibu, karena dia bukan laki. Atau misalkan nanti ada laki-laki tapi perantaranya perempuan, ini juga bukan ahli waris. Oke. Nah, siapa itu tadi misalkan anak laki-laki, mohon maaf, misalkan anak laki-laki dari saudari. Misalkan kalau punya saudari kandung, saudari kandung ini punya anak laki-laki. Dia laki-laki kan Bapak Ibu, tapi perantaranya perempuan. Maka ini apa? Bukan ahli. Ini penting sekali Bapak Ibu. Jadi di nasab itu yang tadi kita bilang sebab warisan kedua dari hubungan darah. Jadi menjadi catatan awal kita itu. Ini penting untuk dimaklumati, tidak semua yang punya hubungan darah dengan si yang meninggal itu statusnya ahli waris. Nah, makanya tadi kita harus perhatikan rumus-rumusannya. Nah, ulama dalam menjelaskan rumusan-rumusan waris tadi itu apa? Dengan membagi kerabat tadi kepada 3 kelompok. Ada yang namanya usul induk, ada yang furu', ada yang hawashi. Masing-masing punya rumus siapa yang waris, siapa yang bukan waris. Nah yang terakhir Bapak Ibu, sebab warisan yang ketiga itu ada yang namanya al-wala. Al-wala ini berkaitan dengan pemerdekaan budak. Jadi itu hak istimewa yang diperoleh oleh seorang yang memerdekakan budak. Jadi tentunya kalau di zaman kita hari ini, jadi sebab yang ketiga ini sukar untuk didapat. Ya, mungkin nanti kalau di akhir zaman akan terjadi perang lagi, perbudakan lagi, mungkin ada budak. Ya, tapi kalau hari-hari ini kan tidak ada. Nah al-wala ini Bapak Ibu, itu hak istimewa yang diperoleh oleh seorang yang memerdekakan budak. Jadi kalau misalkan ada A memerdekakan B, dia B ini budak ya. Itu nanti ketika B kan setelah dimerdekakan dia kerja, berusaha lah ya, mencari maisha, sumber kehidupan. Kemudian menjadi kaya nih Bapak Ibu. Ini mantan budak tadi kalau meninggal, maka salah satu ahli warisnya adalah siapa? Itu yang memerdekakan. Jadi yang memerdekakan budak itu tadi mendapatkan hak istimewa. Kenapa? Itu balasan dari kebaikannya sebelumnya, karena dia sudah memerdekakan budak. Jadi dibalas sama syariat. Kamu itu statusnya apa? Waris dari mantan budak yang dulu kamu merdekakan. Jadi kalau budak tadi meninggal, maka yang memerdekakannya itu menjadi ahli warisnya. Namun tidak sebaliknya Bapak Ibu. Apa maksudnya? Jadi kalau misalkan si A tadi itu kan yang memerdekakan, ternyata lebih dahulu meninggal daripada si B, maka tidak kita katakan apa? B ini termasuk ahli warisnya. Karena ini apa? Hanya dinisbatkan kepada siapa warisnya tadi? Itu yang memerdekakan saja. Jadi dia tidak sebaliknya Bapak Ibu. Ketika misalkan yang memerdekakan meninggal, maka mantan budak tadi itu ahli warisnya, enggak. Itu hanya dari satu sisi saja pewarisannya. Apa? Yang memerdekakan itu statusnya waris, ahli waris dari yang dimerdekakan kalau dia meninggal.
Nah ini nanti apa Bapak Ibu? Baik yang memerdekakan statusnya laki-laki ataupun perempuan. Jadi pokoknya apa? Waris dari mantan budaknya yang dulu dia merdekakan kalau misalkan meninggal. Nah, maka nanti Bapak Ibu kalau kita sudah mengetahui sebab-sebab warisan ini nanti akan mendapatkan kesimpulan apa kalau ada seorang yang meninggal itu maksimalnya Bapak Ibu bukan maksimal ya, minimalnya lah kita bilang itu nanti akan ada 25 ahli waris yang terkumpulkan dengan 3 sebab tadi. Itu nanti kan dimulai dari apa tadi Bapak? Kalau sebab yang pertama tadi apa? Akad pernikahan yang sah, nanti ada suami dan istri. Dari induk tadi misalkan induk laki kan ada ayah, kakek dari ayah. Kalau tadi dari induk perempuan ada ibu, ada nenek, baik dari ayah dan juga dari ibu. Nanti dikeluarkan Bapak Ibu dari keturunan misalkan. Keturunan apa? Ada anak laki, ada anak perempuan, cucu, baik laki, baik perempuan, tapi apa? Dari yang anak laki. Terus nanti dikeluarkan lagi dari hawasi, saudari, 3 macamnya tadi semuanya waris, ahli waris. Atau nanti apa tadi ditambahkan saudara seibu. Sama tadi rumus terakhir. Nanti ada saudara kandung, saudara sebapak, anak laki dari saudara kandung, anak laki dari saudara sebapak. Atau tadi apa? Paman kandung, paman sebapak, paman seibu, intinya yang dari bapak itu semuanya ahli waris. Nanti kalau kita keluarkan dari 3 sebab warisan ini, maka minimalnya nanti kalau ada orang meninggal, dia punya 25 ahli waris. Nah, tapi pertanyaannya apakah nanti ketika 25-25-nya ada, itu semuanya berhak untuk mendapatkan bagiannya? Maka kata ulama, kalau misal ada orang meninggal, kok ada 25 ahli warisnya yang kita keluarkan tadi dengan 3 sebab warisan yang ada, itu termasuk dari mu'tiqah tadi. Mu'tiq itu yang memerdekakan budak kalau dia laki, mu'tiqah itu kalau yang memerdekakan budak dia perempuan. Itu kalau ada 25-25-nya, itu tidak semuanya Bapak Ibu dia berhak mendapatkan bagian warisan. Nah itu nanti hanya 6 orang saja. 6 orang ini siapa? Suami atau istri. Kemudian yang ketiga ada ayah, ada ibu, ada anak laki, ada anak perempuan. Jadi kalau misalkan ada orang meninggal kok 25 ahli warisnya tadi semuanya ada, jadi tidak semuanya berhak untuk mendapatkan bagian warisan. Nah, hanya 6 saja Bapak Ibu. Itu tadi suami atau istri. Jadi salah satunya nih kalau suami dan istri, karena dalam masalah itu tidak mungkin Bapak, suami istri itu ketemu tidak. Jadi imam nanti yang meninggal laki-laki berarti ditinggalkannya istri, atau yang meninggal perempuan berarti yang ditinggalkan apa? Suami. Jadi antara 2 salah satunya. Yang ketiga apa? Ayah, keempat ibu, kemudian ada anak laki dan juga anak perempuan. 6 orang ini Bapak. Ini nanti disebut sama ulama dengan istilah ahli waris tanpa perantara. Jadi sebab kenapa Bapak Ibu ketika 25-25-nya ada, kok cuma 6 ini saja yang dapat? Karena yang 6 ini termasuk ahli waris yang dia tanpa perantara. Oke. Tapi kalau yang lain itu kalau kita cek nanti itu dia punya perantara. Nah, maka nanti kalau ahli waris yang perantara yang dia punya perantara, selama perantaranya ada, itu dia pasti apa? Statusnya nanti ada istilah mahjub, dia terhalangi untuk mendapatkan bagian warisan. Tidak boleh dia dapat. Karena kan masih ada apa? Yang lebih dekat. Nah, penghalangnya itu siapa? Ya ini tidak keluar dari yang 6 tadi. Jadi misalkan nih Bapak Ibu, ayah itu kan termasuk yang dia tanpa perantara. Ayah itu kan tanpa perantara. Di atasnya ada apa? Ada kakek tadi kan. Berarti nanti selama ada ayah, kakek, ahli waris nggak ada? Ahli waris, tapi dia tidak berhak mendapatkan bagian warisannya selama ada ayah. Kenapa? Karena ayah lebih dekat. Atau misalkan tadi cucu laki, cucu perempuan dari anak laki-laki yang meninggal, ini kan ahli waris. Tapi selama ada anak laki, ada penghalang, ada perantaranya. Nah, jadi rumusnya begitu Bapak Ibu. Jadi setiap ahli waris yang punya perantara, selama perantaranya masih ada, maka dia tidak berhak mendapatkan bagian warisan. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi selama ada perantara, ya dia nggak berhak. Makanya perantaranya tadi nggak keluar dari yang 6 tadi. Jadi suami, istri, ayah, ibu, kemudian anak laki dan juga anak perempuan. Nah, makanya tadi kalau tadi minimal ya ada orang meninggal kok punya 25-nya itu hadir semua, ada masih hidup semua, maka bukan berarti nanti apa semuanya kita berikan apa bagian warisan. Hanya di antara yang 6 saja. Nah, kalau misalkan terjadi seperti ini, nanti bagiannya bagaimana? Nah, kalau misalkan suami ada anak laki, anak perempuan tadi, maka nanti jatahnya 1/4. Oke Bapak Ibu. Tapi kalau nanti dia istri, maka jatahnya 1/8.
Nah nanti masuk ke ayah ibu, masing-masing nanti dapat 1/6. Jadi ayah 1/6, ibunya juga 1/6. Nanti anak laki, anak perempuannya itu mendapatkan sisa. Dimana nanti apa? Setiap yang laki dapat 2 kali lipat daripada apa? Jatah si perempuan. Misalkan gini Bapak Ibu, ada dari meninggalkan 6 orang ini, atau kita bilang meninggalkan 25. Nah kan yang waris kan nanti hanya apa? Hanya 6 orang. 6 orang ini saja yang kita masukkan grup WA. Yang lain jangan masukkan grup WA, nanti berantem. Karena kita ingin bagi yang waris-waris saja. Oh ini 6 ini saja yang waris. Maka nanti pembagiannya apa? Kalau misalkan yang meninggal perempuan, kan ada suaminya. Nah, suami nanti 1/4. Contoh nih hartanya 400 juta Bapak, 400 juta. Enggak, biar lebih mudah 600 juta saja. Suami 1/4. Terus tadi apa? Ayah itu 1/6. Ibu juga 1/6. Sisanya kan untuk apa? Misalkan anak lakinya anggap aja 2 Bapak Ibu. Anak perempuannya juga 2. Ini kita praktikkan. Hartanya 600 juta. Berarti nanti untuk suami berapa Ibu? 600 dibagi 1 dikali 1/4 berapa? 600 bagi 4 kan 150 juta. Berarti untuk ayah ibu masing-masing 100 juta. Berarti sudah habis berapa? 150 tambah 100 untuk ayah, 100 untuk ibu, 350 juta. Sisanya berapa? 250 juta. Ini kan sisa, tadi kan jatah apa berarti? Untuk 2 anak laki, 2 anak perempuan. Nah ini apa Bapak Ibu? Harus tadi dengan ketentuan lidzakari mithlu hadzil unsyayain. Yang laki harus dapat 2 kali lipat. Nah rumus nyari 2 kali lipat itu gini Bapak, ada rumusnya. Jadi tadi kan sisanya 250 juta. Itu nanti dibagi kepada jumlah seluruh anak. Dibagi dengan jumlah seluruh anak dengan ketentuan setiap laki dikali 2. Setiap satu lakinya dihitung 2 kepala. Berarti kalau tadi ada 2 laki, ada 2 perempuan, jumlah anak berarti berapa Bu? Enggak. Kalau setiap lakinya dikali 2 berarti apa? Ada 6. Karena kan kalau 2 laki berarti kan dianggap 4 kan? 4 kepala. Ditambah 2 perempuan kan 6. Berarti nanti Bapak Ibu 250 juta sisanya itu kan jatah mereka. Itu dibagi jumlah mereka seluruhnya dengan ketentuan yang laki dikali 2, maka nanti dibagi 6. 250 juta dibagi 6 itu kan kira-kira sekitar 450-an juta gitu, 45 juta gitu ya. Anggap aja 46 lah atau enggak lah, enggak. Ya 40-an lah, 40-an juta. Anggap aja Bapak Ibu 40-an juta. Itu nanti hasilnya, hasil pembagian tadi dikali jumlah masing-masing anak berdasarkan jenis. Jadi kalau laki kan 2, kalau setiap lakinya dikali 2 kan sama dengan 4. Jadi 40 juta tadi, 40 juta itu dikali, kalau kita ingin kasih ke anak laki dikali 4 berarti. 40 dikali 4 berapa Ibu? 160. Tapi kan 160 ini kan jatah 2 orang. Berarti per orangnya berapa? 80 juta. Oke. Betul kan Bapak Ibu? Nah, tadi hasil pembagian 40. Nah, kalau untuk anak perempuan berarti dikali 2. Betul kan? Kali 2 kan kalau untuk perempuan. 40 dikali 2 sama dengan 80 juta. Nah, 80 ini kan jatah 2 orang. Berarti dibagi 2 nanti. Berarti per orangnya berapa? 40. Maka tadi apa Bapak Ibu? 80 itu 2 kali lipatnya 40 juta. Jadi Bapak Ibu kalau ingin nanti mudah masuk ke rumus tadi. Ini bagi 2 kali lipat lagi daripada perempuan bagaimana? Itu berapapun nanti hasilnya yang mereka punya, itu pokoknya langsung saja bagi dengan jumlah seluruhnya. Dengan setiap lakinya dikali 2. Hasil pembagiannya tinggal dikali kepada jumlah masing-masing. Jadi kalau jumlah laki tadi 2 sama dengan 4. Kalau jumlah perempuan 2 ya tinggal dikali 2. Maka tadi dapatlah hasilnya. Ya kan tadi kita pakai perkiraan saja. Ya kalau 40 kali 4 kan berarti 160. 160 ini kan jatah 2 orang. Berarti apa dibagi 2 80. Nah untuk perempuan tadi apa? 40 kali 2 80 juta. Ini kan jatah 2 orang dibagi 2 kan berarti masing-masing 40 juta. Nah, maka dapat kan 80 untuk anak laki-laki itu apa? 2 kali lipat daripada jatah perempuan. Nah, ini penting nih Bapak Ibu. Ini masalah laki 2 kali lipat daripada perempuan itu pokoknya udah paling adil. Jangan sampai kita ngerasa Bapak Ibu, wah ini tidak adil ini. Karena begitu Bapak Ibu, enak sekali kamu laki-laki nanti dapat 2 kali lipat. Nah, justru ini adil. Karena Bapak Ibu, laki-laki itu kalau dikasih 2 kali lipat, ini dijelaskan sama ulama nih alasan. Laki-laki itu kalau dikasih 2 kali lipat, laki-laki itu kan statusnya qawwam Bapak Ibu. Dia wajib nafkah enggak?
Jadi kalaupun dia dapat 2 kali lipat dari jatah waris dari harta ayahnya misalnya, itu dia bukan punya dia sendiri, tapi dia harus apa? Memberikannya ke istrinya, memberikannya ke anaknya. Kan nggak hanya sepenuhnya punya dia. Maka oleh syariat dilebihkan itu dalam pewarisan, laki dapat 2 kali lipat. Kenapa? Karena setiap laki itu nanti kalaupun dia punya harta itu tidak sepenuhnya dimilikinya, tapi dia wajib apa? Wajib menafkahi, harus memberikannya kepada istrinya, kepada anaknya. Kan beda dengan perempuan. Perempuan kalau tadi misalkan dapat 40 juta, itu semuanya punya dia nggak? Punya dia. Dia nggak punya keharusan, kewajiban untuk memberikannya kepada suaminya, kepada anaknya. Enggak, itu murni 40 juta itu punya dia. Tapi seorang laki-laki ketika dikasih 80 juta itu 2 kali lipat daripada jatah perempuan tadi 40 juta. Itu bukan sepenuhnya punya dia. Tapi itu apa? Akan diberikannya juga kepada istrinya, anak-anak. Nah, sehingga ini hikmah Bapak Ibu. Ini bukan berarti kok 2 kali lipat terus nggak adil. Ini kalau dengan kacamata kita, ini manusia itu kan tamak ya. Pinginnya sama rata aja gitu. Adil itu bukan sama rata Bapak Ibu. Ya adil itu kayak tadi. Apa? 80 untuk kamu, 40 untuk perempuan. Kenapa kamu dikasih 80? Karena kamu punya kewajiban untuk nafkah. Ada namanya adil. Jadi adil itu dalam syariat tidak harus apa? Harus sama rata. Bisa jadi tidak sama, tapi kan apa? Ini yang 80 masih punya kewajiban yang lain. Nah ini bahasan awal Bapak Ibu. Ini tidak tahu nanti akan ada bahasan lanjutannya atau tidak. Tapi kalaupun enggak Bapak Ibu, Ana atau saya itu kami punya channel itu masih di Facebook dan belum dipindah ke YouTube. Kalau Bapak Ibu pengen ngikutin itu pembagian warisan dari awal sampai akhir, nah itu nanti bisa saya share mungkin ke Ustaz Patah gitu kan, untuk bisa dibagikan ke jamaah. Itu masih dalam bentuk video Facebook. Nah, itu kita pernah bahas kaji Bapak Ibu pembagian warisan dari awal sampai akhir. Nah, itu nanti bisa dapatin, mungkin kapan-kapan bisa saya share linknya. Nah, tapi ala kulli hal Bapak ini bahasan awal Mas. Nah, karena nanti ada bahasan lanjutannya. Jadi berkaitan apakah nanti setiap yang waris, statusnya waris itu berhak mendapatkan bagian. Nah, jawabannya tadi kita bilang ya tidak selamanya statusnya waris terus berhak. Nanti ada ketentuan-ketentuan yang perlu diperhatikan selanjutnya. Terus nanti masuk setiap yang waris tadi bagiannya berapa, itu juga ada bahasannya. Semoga sebagai bahasan awal ini menjadi pemantik bagi Bapak Ibu semua untuk ya sama-sama ya, menseriusi juga tema ilmu warisan ini, karena ini tadi seperti yang kita bahas di awal. Jadi berkaitan dengan ya selamat atau tidaknya kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jangan sampai ya kita sebagai salah seorang dari keluarga kita, keluarga muslim, ya itu yang motivasinya adalah apa? Ya menghindari, mencegah semua anggota keluarga itu dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ketidaktahuan kita justru apa? Membagi harta warisan yang ada di keluarga itu dengan tidak mengikuti ketentuan syariat, ketentuan fikih, ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini justru apa? Menjadi ya malapetaka. Menjadi sebab kita dimasukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke nerakanya dan kekal di dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang dapat saya sampaikan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.